Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik. Udah sarapan belum nih? Sudah. Banyak enggak? Banyak. Jadi sarapan itu perlu ya, apalagi kita mau beraktivitas belajar atau kegiatan yang lainnya, terutama kita mau belajar. Jadi tubuh kita lebih berubah dengan baik, yaitu dengan kita sarapan dulu, ya. Untuk itu, Bapak mau tahu apakah hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Suri dan Matahari. Tulis sama tahu. Kenapa? Sakit. Sakit. Untuk itu marilah kita doakan mudah-mudahan Tulis dan Tahawi cepat sehat kembali. Amin. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa kita. Sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, untuk ya, sebagai pelajar, sebagai siswa dan siswi, kita harus tahu ya lagu kebangsaan yang kita miliki. Contohnya lagu Indonesia Raya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita tahu ya, supaya kita bisa mencintai negara Republik Indonesia. Jadi kita nyanyi dulu ya lagu Indonesia Raya. Boleh berdiri sambil duduk boleh.
Nah, selanjutnya di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, di mana berpikir komputasional itu sifatnya bagi kita. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, apakah ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa AI itu apa? Kalian tahu pola? Tahu. Biasanya pola itu adanya di apa? Di HP. Di HP. Nah, di HP itu kadang-kadang ada yang menggunakan apa namanya? Kata sendiri. Ya, kata sandi. Terus apa lagi? Sidik jari. Sidik jari. Nah, ada satu lagi. Buka. Bagaimana komputer bisa mengenali wajah seseorang? Ada yang tahu? Ya, boleh bilang. Karena wajah itu awalnya udah terdeteksi oleh pola. Oh ya, kasih tepuk tangan. Ada lagi ya dari yang lainnya? Ada nggak? Nah, maka dari itu kita sekarang belajar komputasional itu untuk mengetahui gimana sih, apa sih komputasional itu ya. Sekarang kalian boleh buka halaman 15. Ya. Oke. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita memecahkan masalah seperti komputer. Membantu kita memecahkan satu permasalahan seperti komputer. Kenapa harus seperti komputer? Yang namanya komputer, ketika kita meminta sesuatu kepada komputer itu langsung ada jawabannya, langsung ada ya, karena di komputer itu sudah terprogram, semuanya sudah ada. Jadi kita menjawabnya secepat komputer ya, nggak lemot ya. Nah, ini adalah dasar penting untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cara kerjanya itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Gimana? Jadi cara kerjanya itu bisa membantu kita ketika kita mau bertanya tentang sesuatu atau tutorial. Itu kadang-kadang ketika kita bertanya,
melalui media-media AI kayak gitu ya, itu kadang-kadang ketika kita mengucapkan, beberapa detik kemudian sudah ada jawaban atau ringkasan jawaban yang dari pertanyaan kita, seperti itu. Tapi pada intinya kita akan mempelajari komputasionalnya dulu, ya, supaya kita tahu arah dan tujuannya itu kemana, ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Yang tadi sudah dijelaskan, cara berpikir yang membantu kita memecahkan masalah. Membantu kita memecahkan masalah. Tadinya kita nih punya masalah. Terus gimana ya cara memecahkannya? Cara mencari solusinya? Nah, di sini seperti komputer membantu kita belajar. Jadi memecahkan satu masalah dengan tepat. Jadi tidak kemana-mana dulu, tapi dengan tepat. Nah, mengapa berpikir komputasional itu penting? Satu, memecahkan masalah. Dua, mengembangkan kreativitas. Tiga, menjelaskan dengan cepat. Empat, belajar dengan menyenangkan. Nah, di sini memecahkan suatu masalah atau memecahkan masalah membantu kita mencari solusi untuk masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari. Kadang kita tidak sadar ya bahwa kita tiap hari itu ada masalah. Contohnya apa, Pak? Masalahnya ketika sejak kita bangun sampai tidur lagi itu masalah ada, tapi tergantung ya, antara masalah istilahnya tentang belajar, masalah tentang pekerjaan, masalah tentang kegiatan dan lain-lain. Terkadang kita terkena itu masalah tentang kegiatan kita sehari-hari di rumah itu. Kalian mungkin sudah tahu lah kegiatan apa saja yang sering kalian lakukan di rumah. Contohnya kegiatan bersih-bersih. Siapa yang suka bersih-bersih di rumahnya? Nah, hampir semua ya, semuanya suka bersih-bersih. Nah, dari situ kita harus bisa memecahkan bagaimana cara membersihkan halaman. Dengan cara apa? Nah, dengan cara berpikir komputasional itu, otak kita refleks langsung akan merinci satu persatu apa dulu yang harus dikerjakan, apa dulu yang harus dikumpulkan, apa dulu yang harus disiapkan. Contohnya, kalau kita untuk membersihkan halaman rumah, apa dulu yang disiapkan? Sapu, serokan, apalagi? Udah cukup dua? Sama tong sampah, ya. Nah, itu sudah terkonsep oleh pemikiran kita. Oh, ini nih, menggunakan alat ini, menggunakan alat sapu biar lebih mudah. Kadang-kadang ini pakai tongkat aja lah membersihkan halaman pakai tongkat. Apakah bisa menggunakan tongkat? Tidak. Kenapa? Bisa, tapi rumit, lama. Untuk bersih itu lama karena apa? Tongkat itu bukan alat untuk membersihkan. Alat untuk membersihkan itu adalah sapu dan yang lainnya, ya, yang berhubungan dengan kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi berpikir komputasional itu mengarahkan kita ke arah seperti itu. Contohnya lagi nih, kalian di rumah suka makan? Suka. Benar. Suka makan? Suka. Suka minum? Suka. Nah, di situ ada permasalahan. Apa permasalahannya? Ketika kita sesudah makan dan sesudah minum, alat yang kita gunakan itu masih tetap bersih apa kotor?
Nah, otak kita langsung merespon bagaimana cara membersihkannya. Harus seperti apa dulu, ya. Nanti langsung terprogram. Oh, harus begini dulu nih. Bawa ke tempat pencucian. Siapkan sabun, siapkan air, siapkan tempat atau wadah untuk merendam gelas atau piring. Siapkan wadah lagi untuk piring yang sudah dibersihkan. Dengan cara masukkan piring ke dalam wadah yang sudah ada airnya, lalu dibilas hingga bersih. Setelah bersih, dicelupkan ke air, diangkat dan disimpan di tempat yang sudah disiapkan. Nah, begitu juga dengan gelas, sama, ya. Makanya dari itu kita sebagai siswa, kenapa wajib tahu, wajib bisa berpikir komputasional? Karena hal tersebut itu akan membantu diri kita memecahkan satu masalah dengan cepat dan tepat. Seperti itu. Nah, di sini mengembangkan kreativitas. Nah, mengembangkan kreativitas, setiap orang, setiap anak atau setiap manusia mempunyai perbedaan. Walaupun tujuannya sama, tapi suka ada bedanya. Contohnya, tujuannya mau ke sekolah, ya. Kalian dari rumah ke sekolah, aku mah lewat Jakarta aja lah, biar kejauhan. Aku mah lewat sini aja lah, deket tol, biar lebih dekat. Nah, di situ jadi walaupun sama tujuannya ke sekolah, tapi perjalanannya itu akan beda. Bahkan kalian juga ini dari rumah ke sekolah pasti beda perjalanan. Ya. Ada yang lurus masuk gerbang, ya. Tapi nggak bakalan ada yang loncat dari kebun nanas ya keluar, itu nggak bakalan ada perasaan bapak. Semuanya pasti mengikuti alur atau arah yang sudah dilalui sebelumnya. Pak Ajri dari kebun nanas loncat, nggak mungkin si Pak Ajri, karena dia tuh mau ke sekolah, ya. Jadi arah dan tujuan walaupun beda, tapi tetap sama tujuannya ke sekolah. Ada yang dari sebelah selatan, sebelah utara, sebelah timur, dari sebelah barat. Tapi namanya ke sekolah, semuanya bapak percaya lewat gerbang depan. Ya, gak ada tuh ceritanya sekolah di Sukadaya 2 loncat dari pagar gitu ya. Gak ada, bapak nggak pernah lihat. Ya, semuanya lewat gerbang depan. Nah, itu. Kreativitas adalah keahlian setiap manusia. Makanya tadi keahlian atau kreativitas setiap manusia itu berbeda, ya. Ada yang simpel, tepat, ada yang lambat, tidak tepat, ya. Contoh yang simpel tepat itu dari rumah fokus ke sekolah, jalan aja ke sekolah, ya, sesuai alurnya. Itu tepat sampai ke sekolah. Tapi yang tidak tepat, mampir dulu di kantin. Sudah kelamaan, baru jalan lagi. Mampir lagi karena ada yang jualan di depan, apa itu ikan apa tuh. Mampir dulu di situ, nggak langsung ke sekolah, nggak langsung masuk. Ribut masalah ikan, ikan ini, ikan itu. Enggak kasih mamanya. Nah, itulah. Jadi proses perjalanannya tidak tepat itu. Karena apa? Belok kanan, belok kiri. Padahal udah tahu lurus, sudah jadi benar masuk. Seperti itu. Ya. Nah, mengembangkan kreativitas
mengasah kemampuan kita berpikir secara inovatif dan kritis. Inovatif. Saya ke sekolah ini kemarin agak kesiangan. Bagaimana caranya supaya saya itu ke sekolah tidak kesiangan? Oh, berarti saya itu berangkat dari rumahnya harus lebih awal atau lebih pagi lagi supaya tidak kesiangan. Tuh, ya. Karena dipikirkan oleh kita. Bagaimana caranya supaya kita itu ke sekolah tidak terlambat. Terus mempersiapkan masa depan. Nah, di sini mempersiapkan masa depan. Jadi maksudnya mempersiapkan masa depan itu kita dilatih belajar kompetisional dari sekarang, dilatih memecahkan masalah dengan singkat tepat dari sekarang, nanti suatu saat itu akan terpakai oleh kita dan bermanfaat. Tuh. Karena tanpa belajar kita tidak bisa apa-apa nantinya. Makanya belajar dari kecil hingga akhirnya sudah dewasa itu sudah bisa. Ya. Nah, di sini dasar untuk keterampilan coding dan pengembangan AI. Nah, sekarang yang kita pelajari dasar. Semuanya harus punya dasar. Tanpa dasar kita tidak akan tahu, ya. Sekolah aja. Sekolah apa namanya? Sekolah apa? Sekolah dasar. Sekolah dasar dulu kan. Terus saya pakai. Terus nah, itu tanpa dasar kita tidak akan bisa apa-apa. Contohnya rumah itu dasarnya itu adalah fondasi. Kalau tidak ada fondasi, sehebat apapun bangunannya, sehebat apapun konstruksinya yang dibikin, tanpa dasar yang bagus, tanpa dasar yang baik, semuanya tidak akan baik-baik saja ke sana. Rumahnya bagus, tinggi, permanen kayak istana. Kalau dasarnya atau fondasinya tidak bagus, jangankan sama gempa, sama truk oleng aja lewat bisa roboh. Seperti itu, ya. Benar gak? Kalian bisa merasakan. Contohnya, kalian ketika duduk di pinggir jalan, suka duduk pinggir jalan tidak? Ngapain? Suka nongkrong? Sekali-kali boleh lah, tapi jangan kelewatan ya. Harus tahu waktu. Ketika kalian di pinggir jalan, ketika ada mobil truk besar ya lewat, itu getarannya terasa nggak? Terasa nggak? Terasa ya, bergetar itu ya. Kayak kita yang bergetar kan, padahal itu efek dari truk yang melintas melewati kita. Karena apa? Karena Bapak juga punya pengalaman waktu di daerah Tanjung Priok ya, bermain ke rumah saudara. Pas di sana tuh apa ini? Tiap detik, tiap menit itu ada guncangan. Ya selaku kita namanya umat Muslim, umat Islam, berdoa dong, memuji, ya. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kenapa? Kirain Bapak ada gempa, karena getarannya mirip sama gempa. Nah itulah. Jadi tanpa fondasi yang bagus tidak akan terjadi. Makanya kalian sekarang harus belajar yang lebih bagus supaya nanti kalian menjadi anak atau putra putri bangsa yang hebat dan mandiri. Ya. Selanjutnya belajar dengan menyenangkan. Nah, di sini nih. Belajar dengan menyenangkan. Kalau belajar
dengan menyenangkan menjadikan proses belajar suatu yang menarik dan interaktif. Belajarnya harus menyenangkan, jangan sampai belajar terlalu tenang. Belajar terlalu tenang tuh begini. Itu bukan terlalu tenang. Ada apa, Beb? Dengan suasana seperti itu ya. Belajar terlalu tenang apa? Sakit perut. Jadi kalian harus belajar untuk memberikan belajar sesuatu yang menarik dan interaktif. Gimana pembelajaran yang kalian terima harus bisa diinovasikan. Ya, ketika nih kalian sudah tahu nih dari bapak, kalian sampaikan lagi kepada teman-teman kalian nih. Oh, belajar itu begini, jadi menarik. Oh, ternyata belajar itu seperti itu ya. Jadi belajar menyenangkan itu, apalagi kalau pakai HP lebih menyenangkan ya. Belajar pakai HP lebih menyenangkan nggak? Oh iya, tentu iyalah menyenangkan. Bisa begini-begini, Pak. Ya, kayak ikan dalam kolam. Biasanya kan anak sekarang itu kebanyakan gitu ya. Apa itu namanya? Protokan ya? Protokan. Oh iya, tiktokan. Nah itu. Tapi nggak apa-apa, itu sama aja dengan membangun kreativitas, skill, keahlian, ya. Tapi jangan kebablasan ya, harus ada etika dan sopan santun, ya. Karena menggunakan media itu kita harus punya etika, walaupun di situ kita sebebas-bebasnya diberi kebebasan. Siapa yang melarang kalian kalau kalian begini-begini? Ada nggak? Ada nggak? Ada yang melarang nggak? Kamu di kamar sendirian, HP gini begini. Ada yang melarang nggak? Tidak. Bebas kan? Nggak ada yang melarang. Tapi selaku pelajar kalian harus punya etika dalam berproses. Boleh kita mengikuti zaman, tapi jangan sampai kita dikendalikan oleh zaman. Ya. Jadi etika juga perlu. Kadang di media sosial itu kebanyakannya saling hujat menghujat. Ketika ada yang saling hujat menghujat, ikutan. Ya benar tuh. Itu emang begitu orangnya. Ditambahin. Seharusnya kalau kita melihat atau di media sosial ada yang seperti itu, kita cukup menyimak. Karena tidak ada kapasitas kita untuk ikut istilahnya nimbrung di pemberitaan tersebut, ya. Kapasitas kita adalah belajar, ya. Belajar aja belajar. Jangan ikut-ikut hal-hal yang nggak jelas, demo atau apa itu nggak jelas. Karena bukan ranah atau kapasitas kita sebagai pelajar. Kita hanya menyimak aja. Oh, demo itu begini. Oh, ternyata mahasiswa demonya aman. Itu aja, ya. Namanya juga kita proses belajar. Kita lanjut. Nah, terlalu seru atau terlalu ini biar kita agak nggak ngantuk ya, nggak ngantuk. Ini as breathing terupdate. Udah tahu kan? Nah. Oh, silakan bimbing dulu.
Gimana perasaannya sekarang setelah apakah ada sedikit perubahan dari tadinya nggak capek jadi capek, dari tadinya nggak bahagia jadi bahagia, gimana? Lumayan ini ya, menguras tenaga, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sehat. Oke, lanjutnya di sini konsep inti recomposition. Di sini ada memecah masalah. Terus apa lagi? Terus di sini ada memecah masalah. Tadi di awal sudah kemukakan bahwa kita harus bisa memecah masalah yang tadinya masalah besar dipecahkan menjadi kecil. Supaya apa? Dengan memecah masalah menjadi bagian kecil, kita dapat lebih mudah menyelesaikannya. Benar nggak? Contohin dong Pak, memecahkan masalah besar menjadi masalah jadi kecil-kecil. Contoh, Bapak tahulah kalian suka makan kan? Apakah, contoh aja ya, apakah kue sebesar ini akan dimakan semuanya langsung? Harus diapain dulu? Dipotong-potong dulu menjadi kecil. Nah, seperti itu. Sama dengan permasalahan. Permasalahan yang besar harus, contohnya, ngambil buah kelapa. Gimana caranya ya? Bagi laki-laki mungkin saja ya, tapi bagi perempuan gimana caranya? Gimana caranya? Mengambil buah kelapa yang ada di atas. Gimana caranya? Masalah muter emang semuanya bisa muter. Ini manjatnya ini nih yang gitu. Gimana? Pakai bambu bisa. Bambunya pakai apa? Pakai pisau. Nah, itu bisa. Terus ada lagi caranya? Kan banyak cara. Semua harus punya pendapat. Kata ini pakai bambu yang panjang, terus bambunya diikat bukan diikat pakai pisau, pisaunya diikat di bambu ya. Nah, pakai tali. Nah, itu bisa. Itu bisa karena untuk daerah di kita ya, terutama daerah Menes itu rata-rata seperti itu. Walaupun tinggi pohonnya, tapi mereka menggunakan yang dari sini dan pakai bambu yang panjang, pakai ikat, tali. Ada lagi nggak? Apa? Pakai tangga. Pakai tangga. Ada lagi nggak? Dipanjat, boleh. Ada lagi nggak? Ayo, ada lagi nggak? Sebenarnya banyak cara. Ayo. Ada lagi? Apa? Ditiup. Emang bisa? Apa? Menyuruh laki-laki katanya. Boleh. Nah, dari situ kita sudah bisa memecahkan masalah yang tadinya rumit
yang tadinya sulit, ketika kita bisa memecahkan dengan cara apa nih ya? Oh, dengan cara alternatif pertama, dengan cara pakai bambu. Alternatif kedua, pakai apa? Pakai tangga. Alternatif yang andalan, menyuruh laki-laki. Nah, ya, itu andalan itu udah habis pokoknya. Ketawa emang pernah. Pagi emang pernah. Sama siapa? Disuruh sama siapa? Bapak bapak. Nah, pokoknya udah seperti itu ya. Jadi, nah itulah fokus berpikir komputasional. Jadi kita berpikir cepat seperti komputer, ya. Cepat memecahkan suatu masalah dengan cepat dan tepat. Nah, contoh sehari-hari, contoh sederhana kita, apa ini? Contoh ketika kita menggenggam tas sekolah dengan menggunakan barang-barang. Nah, di sini. Kalian punya tas? Punya. Terus tas itu isinya apa aja ya? Buku. Warna. Kotak pensil, kotak alis. Nah, oh enggak. Ini dahulu lah. Jadi alat-alat sekolah itu ada dimasukin ke kertas, buku, pensil, penggaris, ya. Beban hidup, jangan beban hidup. Nah, kita harus bisa memilah dan memilih apa saja sih yang harus dibawa. Buku dibawa semua enggak? Dibawa semua enggak buku? Kita harus bisa memilah dan memilih. Hari ini itu pelajaran apa? Bahasa Indonesia, coding, PPKN. Udah cukup 3 aja. Masukin. Sama buku latihannya, buku PR atau buku catatannya udah masukin. 3 buku, ini mah 5 buku sama latihan. Pensil ada 1, bolpen ada 1. Tapi banyak ini bolpen sama pensil. Udahlah cukup bawa 1 pensil, 1 bolpen dan 1 pelapis. Kalau kamu bawa semuanya, emang mudah kan? Kalau logikanya, kalau kita bawa semua mata pelajaran kita bawa, masukin ke tas semua. Beban nggak? Ke sekolah kalian, kenapa itu anak? Ternyata beban buku itu dibawa semua. Dengan berpikir kita harus cerdas. Yang dibawa itu fokus aja. Pelajaran hari ini sama pensil atau bolpen yang digunakan itu cukup 1. Udah. Ringan nggak bawa tasnya? Ringan karena fokus. Nah, kalau bagi kegiatan bermain, saat bermain kita mengenali langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih mudah. Langkah-langkah yang lebih mudah. Suka bermain? Suka. Kalau ini apa ini? Main catur. Kalau kita apa ya? Apa? Engklek. Apa? Ampar-ampar pisang. Terus ada lagi nggak? Karet. Nggak fokus ke ini dulu yang catur. Kalau catur sudah jelas belum arah dan tujuannya? Ada yang tahu kalau kuda itu jalannya seperti apa? Belok seperti huruf R. Terus kalau patih
lurus bisa, terus ke pinggir, nyerong bisa. Ada lagi? Ada lagi ya? Terus tuh anak pion ke depan, terus ke samping. Jadi di situ kita mengetahui langkah-langkah pion-pion yang ada di permainan itu. Oh ini langkahnya seperti ini. Ya, jadi kita tahu. Oh peluncur itu seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, pola pengakuan. Ada yang tahu pola pengakuan dalam berpikir kompetisional? Pola dalam hidup. Terus apa lagi? Pola dalam hidup. Kalau tahu jerapah? Jerapah itu seperti apa? Oh, lehernya panjang. Berwarna kuning sama coklat. Terus kakinya ada 4. Ayo, ada lagi? Ya, ada lagi? Berekor, ya. Nah, tapi tahu nggak ciri yang jelas di jerapah? Leher panjang. Tapi tidak semua yang leher panjang itu jerapah. Ada identitas tersendiri yang tidak bisa diganggu gugat. Ya. Biasanya dari apa sih? Warna kulit. Ya. Tinggi. Sudah nggak bisa dipungkiri lagi tuh. Hewan yang paling tertinggi di dunia itu yaitu apa? Nah kalau ini apa? Kumbang. Nah, kumbang juga mempunyai identitas, semuanya mempunyai identitas. Ini kumbang apa ini? Biasanya ada di mana? Di pohon, di daun. Jadi identitasnya itu kan jelas, ya. Semua mempunyai identitas tersendiri, punya keunikan tersendiri. Terus pola dalam data. Ini pola dalam data. Dengan mengenali pola dalam data, kita bisa lebih mudah memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, kalau warnanya bulat, berarti apa itu? Empat. Kalau yang ini? Nah, jelas ya. Pola-pola. Nah sekarang pola dalam coding. Dalam coding pola membutuhkan kita membuat algoritma dan menyelesaikan tugas secara. Nah itu membuat algoritma dan menyelesaikan tugas secara efisien mudah. Nah abstrak. Fokus penting. Kita fokus penting. Ini nggak ke sana, nggak ke sini. Fokus di agar dia ya. Terus contoh sehari-hari saat mengemas tas. Jadi kita bawa yang kita perlukan aja. Jangan semuanya dibawa, apalagi sama lemarinya. Ya. Nggak boleh. Yang kita butuhkan aja buat belajar apa? Menghilangkan detail. Jadi yang nggak perlu nggak usah dibawa, yang perlu aja yang dibawa, ya. Oh, bawa
tempat belajar sama mejanya. Oh, nggak usah lah, di sekolah juga ada. Bawa yang penting aja deh, seperti itulah. Paham? Nah, ini bahasa komputer. Memahami cara memberi perintah pada komputer. Ini adalah cara untuk memberi perintah kepada komputer. Nah, cara memberi perintah kepada komputer juga kita harus punya pola pertanyaannya, gitu ya, sesuai apa enggak? Karena walaupun pertanyaannya yang kita tanyakan ini ternyata jawabannya yang itu, karena apa? Karena ada pola di situ, ada teknik, beda kata, beda penafsiran, menggunakan bahasa tertentu, membantu kita menciptakan aplikasi game, solusi cerdas untuk berbagai masalah sehari-hari. Nah, ini contoh dengan alat yang bisa, robot yang bisa mengenali warna. Ya. Nah, angka itu boleh ke depan. Siapa yang mau jadi robot? Siapa yang mau jadi warna? Boleh, ini depan. Biar lebih jelas ya. 3 orang ada. Satu lagi? Ya boleh. Nah. Menghadap ke sana, menghadap ke sebelah sana. Nah, lagi. Nah, menghadap ke sebelah sana. Ini warna biru, ini warna merah. Sekarang ulat sebagai robot. Siapa yang mau memerintah? Jadi sini. Ini teh. Buat pola supaya bulan ke warna merah. Berapa langkah? Nanti dulu. Berapa langkah? 4 langkah ke depan. Nanti dulu, robotnya ini nggak sabaran. Nanti dulu bang. Nanti dulu. Dengerin perintah dulu. Ya, perintah tadi. Berarti hitung 4 ke depan, terus belok kiri. Nah, silakan. 3, 4. Nah, 1, 2, 3. Sampai tidak? Sampai. Itu masih di belakangnya. Nah, berarti kurang 1 langkah. Nah, seperti itu. Jadi tinggal ditambahin lagi 1 langkah lagi, ya, sampai ke tempat, ya. Paham? Nah, nanti kita ke dalamnya ya. Udah, silakan duduk. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi diprogram dulu sama kita berapa langkah nih, ya. Kalau di komputer itu harus bikin saya di program harus. Pengantar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah komputer yang bisa belajar dan membantu kita seperti manusia, layaknya seperti manusia, bisa membantu kita. Kita dapat memanfaatkan teknologi, memecahkan masalah, dan membuat hidup lebih mudah dan menyenangkan. Gimana bisa membantu? Contohnya, kalian suka ini nggak? Halo, tolong dong buatin. Suka nggak? Suka. Itu ya. Produk-produk termahal itu diturutin nggak sama ya?
bisa kita manfaatkan. Nah, ini kecerdasan artifisial, komputer yang bisa belajar dan membantu kita. Sama tadi ya. Nah, contoh kehidupan sehari-hari. Ya tadi udah Bapak ini tentang apa ini? Apa? Asisten suara, terus abaikan dulu mobil otomatis karena kita masih langka. Nah, yang asisten suara itu sering sekali ya digunakan ya, bahkan tanpa kita sadari, oh ternyata itu asisten suara ya, yang istilahnya kita minta sesuatu, Google tolong dong. Nah tuh ya, kalau kita malas ketik kan, kalau ketik kelamaan ya, langsung aja Google. Terus game, suka main game? Suka. Main game ya. Terus sistem rekomendasi yang memberikan minat kita. Kita direkomendasikan, kita diarahkan, kita ditawarkan rekomendasi mau belajar, rekomendasi mau tutorial, atau rekomendasi hiburan. Nah di situ kan sudah tersedia hiburan Google. Ya banyak hiburan aja yang ini. Belajar jarang. Seharusnya kita selaku pelajar itu harus banyak menggunakan rekomendasi untuk pendidikan, pembelajaran, karena itu akan menambah wawasan kita dan menambah luas ilmu pengetahuan kita. Ya, tuh. Kalau direkomendasikan, suruh pilih pendidikan, hiburan, sama tadi apa? Hiburan, pendidikan, sama tetap kebanyakan pilih hiburan Google. Wayahnya hiburan ke programa. Ya, biasanya juga begitu. Tapi alangkah baiknya kita selaku pelajar itu memanfaatkan teknologi itu ke arah pendidikan. Ya. Jangan sampai kebablasan hiburan terus ya. Nah, mobil otomatis. Sudah tahu mobil otomatis? Nah, mobil listrik mudah apa ya? Yang ada sering kalian pakai apa? Sepeda listrik. Tapi bedanya sepeda listrik sama mobil listrik begini. Di sini mobil otomatis, jadi dia bisa dikendalikan dari jarak jauh. Kalau dulu mah ada satu film apa namanya? Kid Rider. Langsung datang, ya. Sikit namanya. Tapi sekarang kenyataan benar ada sekarang sedikit. Sekarang yang diproduksi oleh Tesla. Jadi mobil tanpa pengemudi, jalan sendiri. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai sensor yang sifatnya membantu agar dia tidak berbenturan atau bertabrakan dengan kendaraan atau benda-benda di sekitarnya. Sekarang sudah ada. Tapi kita berhayal aja dulu. Mudah-mudahan besok kita bisa beli. Amin. Tesla. Harganya lumayan juga ya. Tapi nggak ada yang nggak mustahil ya. Nah, sekarang boleh ada apa? Soal yang supaya lebih mantap lagi kalian ya. Silakan untuk setiap kelompok mengambil gambar KPD-nya. Kelompok 4. Mana kok? Kelompok 4 ini. Kelompok 2, kelompok 1,
Silakan kerjakan bersama-sama ya di kelompok. Selamat mengerjakan. Kalau mau yang request nggak apa-apa, saya mah soalnya kurang banyak, nggak apa-apa nanti ditambah. Ya, tapi kerjanya ada dulu. Kamu penasaran nanti dari sesi berikutnya lagi. Gampang kan pertanyaannya? Gampang. Iya, yang sulit itu memberi jawaban. Anak kelas 1 juga bisa lah baca soalnya. Kelas 1 kelas 2.
Kalau ada yang sudah silakan baca presentasinya di depan. Kelompok berapa? Empat. Kelompok tiga. Silakan kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab soal yang diberikan. Soal: ingin membuat program untuk sebuah robot agar bisa menyapu bagian kecil apa saja yang perlu diperhatikan dan bagian mana saja yang bisa diabaikan. Jawaban yang perlu diperhatikan: sensor untuk mendeteksi kotoran dan hambatan, gerakan menyapu, maju, mundur, putar, dan perintah untuk berhenti dan mulai. Bisa diabaikan warna robot, jenis baterai, atau merek roda. Ini adalah detail yang tidak penting untuk fungsi menyapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan KKPD. Urutkan langkah-langkah berikut menjadi sebuah algoritma untuk membuat teh manis. Siapkan gelas dan air panas, masukkan kantong teh ke dalam gelas, masukkan gula, aduk rata siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Yang laki-laki biasanya ngalah. Kelompok ini dulu. Yang laki-laki biasanya suka ngalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara memecah tugas membersihkan kamar tidur menjadi beberapa menjadi lebih kecil, mengumpulkan semua barang yang berserakan, menyapu lantai, mengepel lantai, merapikan tempat tidur, membersihkan jendela. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab soal berikut. Soal: karena langkah berikut menjadi algoritma untuk membuat gula kopi. Jawaban: A. Siapkan gelas, B. Masukkan gula dan kopi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagus-bagus ya. Jadi jawabannya itu keren-keren, hebatlah. Wow. Oke, kedepannya mesti ditingkatkan lagi agar pembelajaran yang kita pelajari ini itu bisa lebih menerap atau melekat pada kita ya. Jadi kesimpulan hari ini, mengapa berpikir kompetensi itu penting bagi kita? Jadi berpikir kompetisional itu
membantu kita menyelesaikan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita membuat program komputer yang lebih baik, terus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam coding. Jadi di sehari-hari, kegiatan sehari-hari kita bisa diterapkan. Contohnya tadi membersihkan, mencuci piring, dan menyapu, ini membersihkan halaman. Nah, itu bukan bisa dipraktekkan ya, harus kita praktekkan di rumah, harus dipraktekkan tata cara atau awalnya itu seperti apa, membersihkan tempat tidur itu harus seperti apa, membersihkan, kalau masalah membersihkan isi piring mah apa saya Pak Adi udah ahlinya ya, membersihkan isi piring Pak itu iya lah Bapak kita suka. Tapi cara membersihkan piring yang sudah dipakai itu harus seperti apa dan bagaimana, itu bisa kalian praktekkan atau peragakan di rumah ya, karena di sini ada piring ya. Nah, sampai di sini paham? Berarti pembelajaran berpikir komputasional itu sudah melekat pada pemikiran, pada hati, pada perasaan. Kalau sudah bisa, kalian bisa melakukan atau melaksanakannya setiap hari di rumah. Bahkan tadi ada yang pernah berpikir, seperti apa sih? Seperti apa? Ternyata sekarang sudah terjawab. Ya. Jadi berpikir komputasional itu memudahkan kita, membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan suka dilakukan setiap hari. Cuman perbedaan bahasanya aja. Ya. Tapi dengan adanya pembelajaran coding yang berpikir komputasional, kita menjadi lebih tahu, menjadi lebih respect, kita menjadi lebih sekatan, kita menjadi lebih cepat, gesit, nggak lemot, ya, kayak HP jadul lemot, ya, HP jadul kan kalau nggak bisa lama browsing, emang bukan HP ini layar sentuh, ya, HP dulu kan nggak ada ya HP, makanya nggak bisa browsing, ya. Tapi untuk itu Bapak harapkan kalian bisa mengaplikasikan segala sesuatu yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran berpikir komputasional, bisa kalian aplikasikan di rumah, terutama di lingkungan keluarga, agar bisa membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan sekian sampai ini. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Silakan kepada Ulan di situ aja berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Dimulai.
juga tetap pergerakan pulang. Hati-hati di jalannya ya. Ya. Bercanda. Pulang ke rumah jangan istilahnya mampir dulu ke sana kesini. Nanti orang tua kalian khawatir takutnya kemana gitu. Ya. Terima kasih. Silakan pulang.